Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lan teman-teman ono sapa sayyidut taifati pimpinan golongan tasawuf Al-Imamu Abul Qasim rupani Imam Abul Qasim Al-Junaid. Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid radhiyallahu an. Yaqulu iku dawuh sinten Imam Junaid. Jadi kita dalam ilmu fikih ya, kita mayoritas masyarakat muslim di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i ya. Mengikuti mazhab Syafi'i. Adapun dalam ilmu tauhid kita menganut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, dalam ilmu tasawuf kita mengikuti Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid ya. Ini pemimpin para ulama tasawuf. Oleh karena itu beliau dijuluki Sayyidut Taifah. Itu imam kaum sufi ya. Adalah pemimpin kaum sufi yaitu Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid. Jadi Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid pernah berkata bahwa kitabuna hadza yakni Al-Qur'an sayyidul kutub wa ajma'uha. Bahwa kitab yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab kita wahai umat Islam ini merupakan ratu dari banyak kitab ya. Jadi sekian banyak kitab, Taurat, Zabur, Injil dan kitab-kitab yang lain. Kitab yang paling baik ya, kitab yang paling mulia adalah Al-Qur'an. Wa ajma'uha, dan juga Al-Qur'an merupakan kitab yang paling lengkap. Ya, meskipun mungkin untuk ukuran masih lebih besar kitab-kitab yang sebelumnya, Zabur ya, Taurat, Injil. Nah, meskipun Al-Qur'an ini kitab yang paling lengkap isinya, paling banyak isinya, tapi Al-Qur'an alhamdulillah sampai sekarang jutaan, bahkan mungkin puluhan juta orang atau ratusan juta orang yang bisa menghafal Al-Qur'an. Sedangkan dulu jarang ya yang menghafal Taurat, menghafal Injil, menghafal Zabur. Ini sangat jarang. Oleh karena itu kitab-kitab zaman dahulu ini jarang sekali dihafalkan ya. Oleh karena itu banyak terjadi perubahan. Banyak ditambahi, banyak dikurangi. Ini kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun Al-Qur'an tidak akan pernah bisa dirubah ya. Tidak akan pernah bisa dikurangi, tidak akan pernah bisa ditambahi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa syari'atuna audahu syara'i wa addakuha. Bahwa syariat kita, syariat Islam ini adalah syariat yang paling jelas ya. Selain syariat Islam ini merupakan syariat paling jelas, syariat Islam ini juga merupakan syariat yang paling mudah ya daripada syariat-syariat sebelumnya. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an ada sebuah doa dalam surah Al-Baqarah ya. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alladzina min qablina. Rabbana wala tahmil alaina isron. Wahai Allah, jangan engkau bebankan untuk kami beban yang telah engkau berikan kepada umat-umat sebelum kami ya. La tahmil alaina isron ay thiqalan ya. Alladzi la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jadi umat-umat sebelum kita ya, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim dan umat-umat Nabi yang lain, ini syariatnya jika dibandingkan dengan kita jauh lebih berat ya. Jauh lebih berat. Contohnya mereka ketika misalkan salah satu mereka di antara mereka berbuat dosa secara diam-diam ya. Di kamar kunci pintu, berbuat dosa secara diam-diam. Keesokan harinya di pintu rumah mereka akan tertulis, tadi malam fulan ibn fulan melakukan dosa ini. Itu kalau umat sebelum kita. Juga contohnya isr, contohnya keberatan yang ditanggungkan
atas umat-umat sebelum kita, jika baju mereka terkena najis, nggak cukup dicuci, ya, harus dipotong, ya, bajunya harus dipotong. Sarung kena najis nggak boleh dicuci, nggak bisa, harus dipotong. Oleh karena itu syariat umat Nabi Muhammad SAW selain merupakan syariat yang paling jelas, juga merupakan syariat yang paling mudah. Nawadakkuha, ya, dan juga syariat Nabi Muhammad SAW ini merupakan syariat yang paling detail, detail. Oleh karena itu dalam Islam ini, ya, dalam Islam semuanya diatur, ya, semuanya diatur, bahkan perkara-perkara yang sepele sekalipun. Ketika masuk kamar mandi, ya, maka dahulukan kaki kiri, ya. Ketika keluar dahulukan kaki kanan. Kemudian sebelum masuk kamar mandi baca doa, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Setelah keluar dari kamar mandi juga baca doa. Jadi urusan yang sederhana sekalipun, mandi, makan, tidur, ya, diatur di dalam agama Islam. Nah, apalagi perkara-perkara yang besar seperti urusan pemerintahan, ya, seperti urusan pemerintahan, urusan keluarga yang lebih besar, urusan anak dan ibu, ya, urusan anak dan ayah, urusan sosial masyarakat ini justru lebih ditekankan dalam agama Islam. Sekarang ada pemikiran sekuler, ya. Pemikiran sekuler ini seperti di Turki dulu zamannya Mustafa Atatürk, ingin memisahkan antara pemerintah dan agama, ya, dan Islam, ya. Kalau Islam jangan bawa ke dalam pemerintah. Karena apa? Karena Islam ini enggak syariat Islam tidak cocok diterapkan di zaman sekarang, katanya. Syariat Islam tidak cocok diterapkan untuk pemerintahan. Nah, ini salah besar, ya. Dalam agama Islam ini urusan masuk kamar mandi saja diurus, ya, apalagi urusan pemerintahan. Ini lebih detail, makanya saya katakan tidak ada tokoh di dunia ini yang gerak-geriknya, ya, yang mana sifat-sifatnya tercatat secara detail, secara jelas melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada tokoh-tokoh sebelum Rasulullah atau setelah Rasulullah. Rasulullah ini secara detail apa makanan yang paling beliau sukai, ya, apa minuman yang paling beliau sukai, bagaimana beliau berjalan, ya, bagaimana beliau berjalan. Rasulullah SAW ketika berjalan ka'annama, ya, karena Rasulullah SAW idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sabab. Jadi menurut para sahabat, Rasulullah SAW ketika berjalan cepat, ya, nggak lemes, nggak terlalu cepat tapi nggak terlalu lambat, ya. Ka'annama yanhattu min sabab, seakan-akan turun dari tempat yang tinggi. Orang kalau turun dari tempat yang tinggi kan larinya cepat, ya. Jadi meskipun para sahabat sudah berlari, nggak bisa menyusul Rasulullah. Padahal Rasulullah SAW larinya biasa, ya. Tapi nggak ada yang bisa mengejar Rasulullah SAW ketika Rasulullah berlari. Pasti Rasulullah ada di depan. Sama ketika para sahabat mensifati tinggi Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa Rasulullah ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ya, sedang. Cuma ketika Rasulullah SAW ini duduk bersama orang yang lebih tinggi dari beliau, pasti beliau lebih tinggi sedikit. Entah orang ini tingginya berapa meter atau 2 meter atau lebih, ya. Ketika duduk bersama Rasulullah SAW, pasti Rasulullah terlihat lebih tinggi. Nih, secara detail dijelaskan dalam kitab-kitab Syama'il bagaimana cara Rasulullah berjalan, bagaimana cara Rasulullah makan, ya, bagaimana Rasulullah ketika di rumah bersama keluarga. Nih, wa tariqatuna, dan ajaran tasawuf ini musyayyadatun bil kitabi was sunnah, dipenuhi dengan Al-Qur'an dan hadis. Jadi tidak mungkin jika mereka sekarang orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi memfitnah bahwa tasawuf ini bertentangan dengan Quran dan hadis, tidak mungkin, ya. Karena dasar utama
ilmu tasawuf ini adalah Quran dan hadis. Bahkan yang menganjurkan kita untuk belajar dan mengamalkan ilmu tasawuf adalah Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena inti dari ajaran tasawuf ini adalah mensifati diri kita dengan sifat-sifat terpuji dan menjauhkan diri kita dari sifat-sifat tercela. Ini inti dari ajaran tasawuf. Bagaimana kita belajar zuhud, tawadhu, ya, wara', belajar husnul khuluq, belajar husnul adab. Ini semua inti dari ajaran tasawuf. Bagaimana kita mensucikan hati kita dari sifat benci, dari sifat dengki, dari sifat suudzon, ya, dari sifat merendahkan orang lain, dari sifat meremehkan orang lain. Ini inti dari ajaran tasawuf. Jadi menurut beliau, malam yaqra'il Qur'an wa yahfadhis sunnah, barang siapa yang tidak hafal Al-Qur'an dan tidak hafal hadis dan tidak paham makna Quran dan hadis, maka orang tersebut tidak bisa dijadikan panutan. Ya. Karena seseorang ini jika ingin kita jadikan guru, ingin kita jadikan panutan, harus bisa faham tentang makna Quran dan ilmu penting, ya. Tidak seperti ustaz sekarang belajar kitab terjemahan saja mungkin, ya. Belajarnya di Google, di YouTube. Tapi udah banyak pengikutnya, ya. Udah banyak followersnya. Banyak orang yang ikut. Akhirnya sabda Rasulullah SAW, ya, bahwa agama ini, ya, akan semakin hilang dengan wafatnya para ulama, ya. Ketika para ulama wafat satu persatu, maka orang-orang awam akan menjadikan orang yang bukan alim sebagai ulama. Seperti yang kita alami sekarang ini, banyak orang tidak berilmu tapi dijadikan tokoh panutan, ya, dijadikan public figure. Didengarkan ceramahnya, didengarkan ucapannya, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yattakhidhan nas ru'asa juhalan. Sehingga ketika para ulama sudah mulai habis, para ulama sudah mulai jarang, maka orang-orang akan menjadikan orang bodoh sebagai panutan. Sehingga ketika orang bodoh yang dijadikan panutan, fadallu wa adallu, maka mereka akan sesat. Bukan mereka saja yang sesat, ya, bukan hanya orang yang dijadikan panutan itu saja yang sesat, bahkan orang tersebut selain sesat juga menyesatkan orang lain.